Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Muslimah News Muslimah Newscom yang insya Allah semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, dan juga semoga senantiasa dalam keberkahan Allah dalam setiap urusan kita. Sangat senang sekali pada malam hari ini kami diundang kembali untuk berbagi bersama sahabat muslimah sekalian dalam agenda bedah buku yang untuk malam ini kita akan mengambil topik kepemudaan ya. Karena itu kemudian pilihan saya jatuh pada sebuah buku yang luar biasa, yang menceritakan isinya ya semuanya tentang para pemuda istimewa, begitu ya. Para pemuda istimewa yang membersamai Rasulullah SAW dari awal perjuangan beliau hingga kemudian menjadikan Islam yang dibawa dan diperjuangkan pertama kali itu akhirnya sampai kepada kita semua. Nah, sahabat muslimah sekalian, Mbak Ika, saya juga dalam hal ini tidak akan membedah buku ini dengan cara menceritakan seperti misalkan mendongengi anak saya, begitu ya, atau kemudian sekedar hanya kemudian menceritakan saja kisah-kisah yang ada di dalamnya tanpa kemudian mengkaitkannya dengan situasi kekinian dari para pemuda kita. Maka apa yang kemudian hendak saya sarikan atau ambilkan pelajaran dari kisah yang judul dari bukunya itu memang adalah 60 suri teladan sahabat Rasulullah, atau judul aslinya sebenarnya adalah Rijalu Haular Rasul. Itu tidak kemudian ansih menceritakan kisah mereka, tetapi saya akan coba tarik kepada apa sebenarnya yang bisa kita teladani dari kisah-kisah mereka. Nah, saya mohon izin untuk menyampaikan PowerPoint yang sudah saya siapkan untuk sahabat-sahabat sekalian. Semoga sudah terlihat. Jadi ini adalah salah satu dari versi cetakan dari biografi 60 sahabat Nabi. Judul aslinya adalah Rijalu Haular Rasul, ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid. Ya, jadi sangat banyak versinya. Ini adalah hanya salah satu versinya saja. Dan saya nanti ketika menyampaikan bedah buku ini itu akan mengawalinya dengan menyampaikan fenomena para pemuda kita. Para pemuda kita terutama terkait dengan bagaimana mereka memandang hidup mereka, memandang raihan atau capaian yang hendak mereka wujudkan, bagaimana mereka memaknai perjuangan, bagaimana mereka memaknai pengorbanan, dan seterusnya, sampai kemudian nanti kita akan kaitkan dengan bagaimana seharusnya posisi mereka sebagai seorang pemuda muslim itu dengan mengambil beberapa pelajaran dari kisah di buku ini. Nah, saya awali dari sini dulu, bahwa bagaimana sebenarnya fenomena pemuda hari ini memaknai kemuliaan, kesuksesan, kehebatan. Lalu kemudian kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang hendak diraih,
lalu di situ ada effort yang harus mereka keluarkan, yang kemudian mereka sebut sebagai perjuangan atau mereka maknai sebagai perjuangan, dan kemudian ternyata ada beberapa hal-hal yang ternyata harus mereka bayar sebagai bentuk pengorbanan. Nah, bagaimana sih sebenarnya kemudian hari ini menjadi fenomena? Ya, eh, di antara fenomena yang kemudian mengemuka pada pemuda kita yang hari ini saya potret saja, pemuda itu saya ambil dari generasi zilenial, generasi Z dan generasi milenial ya. Saya ambil dua survei gitu ya, dua survei. Yang satu dilakukan kepada generasi milenial, yang satu nanti dilakukan kepada generasi Z. Nah, ketika ini survei yang pertama ini adalah survei dari TDA Ameritrade tentang Millennial and Work dilakukan pada tahun 2018 ya. Dikatakan di sana ketika mereka ditanya yang dianggap sebagai sebuah kesuksesan itu dan akan mengatakan pada kebahagiaan itu gimana? Kalau pria milenial mengatakan itu kalau mereka punya penghasilan 1,7 miliar per tahun. Nah, tadi saya belum sempat 1,7 miliar ini kalau dibagi 12 bulan berarti per bulannya berapa ya Mbak? Baik kayak ini ya. Nah, sementara kalau standar milenial wanitanya itu supaya kemudian dikatakan sukses itu mereka minimal menginginkan itu setahunnya mereka memiliki pendapatan 871 juta. Nah, di antara kira-kira sekitar 22% ya, seperempat di antara mereka mengatakan akan bahagia kalau sekitar 744 juta minimal gaji mereka atau pendapatan mereka, sementara 41%-nya itu kalau di atas 1,1 miliar. Ini kalau angka-angkanya itu ternyata seperti itu. Dan nanti ada beberapa kesamaan dengan generasi Z-nya. Sementara kalau generasi Z itu ketika ditanya, nah ini hampir sama dengan milenial dalam pandangan terhadap sukses itu memang tidak bisa dilepaskan dari pendapatan yang mereka anggap sebagai salah satu indikator kesuksesan, uang yang mereka bisa hasilkan. Tapi generasi Z ini dibandingkan dengan generasi milenial memang dia lebih fokus ya pada karir, bahkan mereka anggap lebih penting daripada mungkin menikah, mungkin kemudian persahabatan, itu seperti itu. Tapi keduanya, zilenial ini punya pandangan yang serupa, jadi mereka ingin mendapatkan gaji yang besar, lalu kemudian eh, cukup cukup prioritas untuk menjadikan menabung itu sebagai sebuah gaya hidup supaya kemudian mereka mengamankan masa depan begitu. Dan yang agak berbeda itu di sini eh, ada unsur si generasi Z ini nih lebih ingin terkenal dan itu termasuk menjadi suatu indikator kesuksesan juga ya, dan lebih individualis ketimbang generasi milenial. Tapi kalau dilihat persentasenya saya enggak cantumkan di sini, itu cuman misalkan yang milenial itu 56%, 60%, si Z-nya itu 56%, jadi tidak terlalu jauh. Nah, ini ada yang saya cropkan di sini. Saya ambil dari salah satu media media online ya. Jadi ada kalimat yang lucu begitu di antara contoh ini, apa namanya, survei yang sifatnya kecil-kecilan dilakukan oleh ini media ini. Jadi mereka bertanya kepada beberapa orang yang terkategori milenial, ketika ditanya, ini ada salah seorang respondennya menjawab, kalau menurut gue sukses itu kalau sudah kayak Jennie Blackpink lah gitu ya. Duitnya banyak, terkenal, cantik, pacarnya ganteng-ganteng. Nah, itu kayak gitu misalkan ya. Jadi ini mungkin kalau ditanyakan atau mungkin sahabat sekalian membaca pada perbincangan di sosmed, di banyak komentar juga nggak akan jauh-jauh dari seperti ini gambaran yang disampaikan oleh netizen yang usianya atau generasinya zilenial ya. Nah, sehingga kalau kemudian seperti itu yang kemudian mereka jadikan sebagai sesuatu apa namanya, simbol dari kesuksesan, simbol dari kemuliaan, simbol dari kekerenan, maka kira-kira gitu ya, profil yang kemudian eh,
seperti menjadi sosok hidup sebagaimana yang mereka cita-citakan itu adalah ada pada idol-idol yang mereka punya. Hari ini memang ada sebuah pergeseran dan itu sejalan dengan situasi politik dan konstelasi politik internasional. Digunakannya soft power oleh beberapa negara termasuk di antaranya yang hari ini sukses adalah Korea Selatan dengan K-pop-nya gitu ya. Ya termasuk musiknya ya termasuk dramanya dan seterusnya. Nah, para K-pop idol ini itu adalah di antara yang kemudian hari ini disebut sebagai contoh profil impian. Mereka keren-keren, tampilannya good looking gitu kan. Tadi kan seperti tadi Jennie Blackpink cantik. Nanti mereka itu kalau ini ganteng-ganteng. Nanti kalau dia itu punya pacarnya itu cantik atau ganteng-ganteng ya. Mereka mapan, mereka terkenal, mereka disukai banyak orang. Nah, yang kemudian ini kemudian sampai kepada para generasi muda Islam gitu yang kemudian juga memandang sosok-sosok idol ini, K-pop idol ini juga sebagai profil impian ya, yang merepresentasikan kesuksesan yang juga ingin mereka raih, yang mereka mau capai. Dan kalau kemudian kita membaca datanya Indonesia yang itu notabene adalah negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia itu ternyata adalah negara pemimpin ya dalam hal eh, jumlah terbesar fans K-pop-nya di seluruh dunia. Jadi ternyata di tempat kita ini yang namanya apa namanya fandom-fandom dari berbagai macam K-pop idol itu tuh mayoritas ada di sini ya begitu ya. Ya. Ini meskipun datanya masih tahun 2021 ya. Nah, ketika kemudian mereka mereka kemudian apa namanya ditanya gitu ya. Kenapa kok kemudian mereka mengidolakan orang-orang ini tadi? Itu akan kita temukan jawaban tidak semata-mata karena kesuksesan materi, enggak gitu, enggak. Coba kalau Anda kemudian mau cermati, itu mewakili apa yang juga menjadi apa namanya jiwa dari zilenial ini, terutama Z ya, yang mereka itu misalkan kalau kerja tidak semata-mata gaji yang mereka pikirkan, tetapi mereka juga mementingkan passion, kepuasan sesuai dengan minatnya, yang juga dia masih bisa menikmati hidup. Nah, mereka mengatakan itu apa namanya profil dari idol mereka itu mewakili itu. Mereka juga tidak menafikan ingin menikmati apa perjuangan dari nol ya dari awal. Nah itu mereka juga kemudian sebut itu kan juga para idol-idol mereka itu juga simbol dari perjuangan. Ada yang kemudian bergabung usia belasan tahun bahkan ada yang masuk bergabung dengan agensi itu bahkan sejak usia dini begitu ya 6 tahun 7 tahun sudah harus berlatih menari dan seterusnya ada perjuangan di sana kemudian ada sebuah kedekatan kehangatan yang itu hari ini menjadi sesuatu yang karena apa namanya dunia mulai terdekatkan dengan terdigitalisasi ya. Pada saat yang sama mereka terkoneksi dengan dunia yang jauh dari mereka seperti dekat, tetapi pada saat yang sama kehidupan nyata mereka, kehidupan di keluarga mereka, pertemanan mereka itu ternyata juga malah jauh begitu ya. Nah, apa yang mereka saksikan dari tampilan-tampilan keseharian dari idol-idol mereka itu wah itu seperti sesuatu yang mereka inginkan, persahabatan yang hangat, perhatian, kedekatan, dan seterusnya. Jadi itu juga kemudian mereka sebut sebagai sebuah apa namanya sebagai sebuah alasan kenapa kemudian mereka menjadikan itu pada para idol itu tadi juga sebagai profil mulia, profil yang keren yang harus kemudian mereka raih. Termasuk diantaranya sering kemudian kita mendengar ya, mereka mengkaitkannya dengan dikaitkan dengan nilai-nilai mulia. Kan mereka juga menyuarakan kebaikan. Bahkan ada yang mengatakan dengan menyimak liriknya, kami akhirnya tersemangati. Misalkan contohnya ini, saya ambil hanya salah satu contoh saja.
ada nggak hanya sekedar percintaan kok, ini ada misalkan terinspirasi dari ikan paus yang namanya Wellion 52 ini ya, yang dia itu berbicara atau mengeluarkan suara di frekuensi 52 Hz yang itu tidak lazim ikan paus lainnya itu melakukannya, sehingga suaranya dia itu tidak terdengar oleh siapapun, tetapi dia selalu akhirnya meskipun dia menjadi paus yang sendirian begitu ya, sendirian di gelapnya malam di tengah lautan yang dalam, tapi dia terus bersuara sampai akhirnya dia bisa ditemukan oleh manusia. Nah, spirit ini tadi itu juga disuarakan tuh oleh salah satu idol mereka. Maka kemudian mereka sebutlah ini memang benar-benar seperti profil atau prototipe ideal untuk sebuah sebuah idol, sebagai sebuah capaian, sebagai sebuah profil keren. Nah, bahkan kemudian saya sengaja tampilkan di sini beberapa beberapa jurnal ya, yang kemudian mengamati bagaimana pola tingkah dari si fandom-fandom ini tadi, fans-fansnya si K-pop ataupun K-wave ya, arus Korea-Koreaan pokoknya seperti itu, yang kemudian ternyata dikatakan di sana. Jadi si fans-fans ini itu benar-benar dalam rangka untuk apa namanya, sebagai bentuk keloyalannya, sebagai bentuk bentuk nggak semata-mata persetujuan, tapi bahkan dukungan mereka kepada para idol-idol mereka tadi, itu bahkan mereka kemudian menganggap sang idol itu adalah bagian dari dirinya gitu kan ya. Misalkan kalau misalkan saya ambil kasus BTS gitu ya, misalkan itu yang anggota yang termuda itu JK misalkan, dikatakan di situ seperti dianggap anak mereka sendiri. Jadi termasuk di sini adalah milenial, itu adalah generasi seperti saya ya, emak-emak ya, yang kemudian menganggap seperti membesarkan anaknya sendiri. Kemudian bahkan memang dikenalkan itu ini kalau di kota saya itu ada penelitian ini yang jurnalnya saya tampilkan ini, itu sampai dikatakan loyalitasnya itu sampai pada tahapan yang disebut sebagai the marriage ya, sudah menikahi ya. Para anggota-anggotanya itu kemudian diposisikan oleh para fansnya itu seperti suami mereka, suami virtual. Benar-benar memiliki apa yang kemudian menyakiti idol mereka, itu sama dengan menyakiti saya. Kalau kemudian mereka itu sedih menangis, itu juga saya sampai juga nangis-nangis. Itu anda semua sahabat muslim kan bisa melihat itu pada fenomena para fandom-fandom ini memang seperti itu. Nah, dan ini kemudian membuat mereka, mengantarkan mereka ya pada upaya meyakini satu perjuangan yang harus mereka lakukan. Nah, ini jadi setelah kemudian mereka memaknai itu adalah capaian ideal yang mereka mau wujudkan, mereka ketemu ternyata ada profil yang melakukannya, maka kemudian mereka akan berusaha memproyeksikan dirinya dengan idolnya itu tadi, apa yang sedang diperjuangkan oleh si idol yang tidak diraih itu, berarti itu adalah tujuan saya, itu adalah perjuangan saya kan gitu kan ya. Maka kemudian misalkan si idolnya itu kemudian butuh untuk di apa namanya, dilakukan memenangkan tanggal lagu tertentu misalkan, maka dia akan menjadi fans yang mati-matian saling bekerja sama untuk kemudian berusaha memberikan dukungan, misalkan dalam bentuk pertarungan Twitter dan seterusnya. Ini seperti ini, termasuk kemudian fokus kepada apa yang sekarang menjadi agenda mereka, berusaha mereka mensukseskan. Ini mereka anggap ini adalah bagian dari perjuangan, tidak semata-mata memainkan jempolnya gitu ya. Nah, maka mereka juga kemudian ndak eman bahasa Jawa, ndak merasa sayang untuk kemudian melakukan pembelanjaan, memburu semua pernak-pernik yang kemudian itu dikeluarkan oleh idolnya gitu ya. Semangatnya apa? Bukan semata-mata saya memang ingin mengoleksi, ini sudah tidak semata-mata begitu. Ini sudah nuansanya itu sudah, ketika saya membeli produk itu, saya membeli albumnya, maka itu berkontribusi kepada kesuksesan dari idol saya. Itu akan membantu perjuangan mereka. Padahal perjuangan mereka itu perjuangan yang harus saya lakukan, yang harus itu bagian dari perjuangan saya kan gitu. Jadi benar-benar mereka akan melakukan itu. Maka itu yang kemudian apa namanya, bagi kita jadi akhirnya mengerti kenapa kok mereka sampai membeli bungkus, misalkan kemarin itu ya, ini ya bungkus McD ya,
yang bekerja sama dengan BTS yang kemudian disebut sebagai BTS Meal itu, sampai bungkusnya saja itu kotak kardusnya itu sampai jutaan mereka berani beli. Kenapa? Kalau dibilang-bilang itu kan nggak menguntungkan, sangat tidak rasional. Disitulah karena sudah ada muatan masuk bahwa itu adalah perjuangan yang harus saya lakukan, itu adalah pengorbanan yang harus saya berikan gitu ya. Jadi itu kemudian yang terjadi, dan bahkan kalau kemudian dilakukan survei begitu ya, ternyata yang dihabiskan ini itu bahkan melampaui, ibaratnya kalau ini anak-anak kuliah, anak-anak sekolah gitu ya, yang melampaui apa yang mereka punya sebenarnya gitu ya. Mati-matian mereka itu nabung hanya untuk kemudian dibelikan ke situ atau bahkan melakukan yang lain-lain ya. Jadi ternyata uang yang dibelanjakan itu rata-rata kalau misalkan ini BTS-nya, arminya BTS itu sampai 20,3 juta gitu ya. Kemudian ada yang berikutnya, ini juga mereka gunakan untuk beli tiketnya kah, beli merchandise-nya kah, beli albumnya dan seterusnya. Nah, pada dua jurnal yang ini saya tunjukkan ini itu kemudian apa namanya, membuktikan atau mempelajari bahwa ketika loyalitas yang seperti itu ya, rasa memiliki yang seperti itu sampai kemudian bahkan pada tataran atau tahapan siap mengorbankan apa saja demi demi perjuangan tanda kutip tadi, itu akhirnya si fandom ini tadi, si fans-fans tadi yang itu mayoritasnya adalah umat Islam dan itu ada di Indonesia, itu kemudian akhirnya dieksploitasi. Mereka akhirnya tidak, meskipun mungkin mereka sadari, mungkin juga ada yang tidak menyadari bahwa misalkan bayangkan sekali melakukan konser saja yang hari ini sedang memimpin kan, katanya kan grup itu adalah BTS misalkan, dia bisa bisa secara online maupun offline dia bisa menghadirkan 50 juta orang menonton, melebihi jumlah penduduk di negaranya sendiri misalkan. Nah, yang kemudian ketika mereka itu datang itu ya terbayang mereka beli tiketnya, mereka beli pernak-perniknya untuk dia pakai, mereka beli apa simbol-simbol yang mereka butuhkan untuk meramaikan, mereka juga meramaikannya dengan perang di sosmed dan seterusnya. Itu berapa jumlah uang yang kemudian beredar dan diambil dari umat ini? Kita baru bicara uangnya, belum kemudian tak terbayang umur mereka, tak terbayang masa-masa yang mereka punya, waktu yang mereka kemudian pakai untuk melakukan hal ini. Nah, jadi dari sini bahwa kita melihat ternyata bahkan negara yang menjadikan K-Wave ini tadi itu sebagai soft power hari ini untuk memenangkan diplomasi dan mempengaruhi negara-negara secara global, misalkan yang ada pada hari ini yaitu Korea Selatan ini akhirnya bahkan berhasil mendongkrak ekonomi mereka dari situ gitu ya. Berarti kan mengeksploitasi pasar kaum muslimin, mengeksploitasi potensi semangat pengorbanan ya, bahkan kecerdasan, kekreatifan dari generasi muda kita itu untuk kemudian mensukseskan dan memakmurkan mereka begitu ya. Jadi si Korea Selatan ini sampai kemudian berhasil meningkatkan nilai ekspor mereka, mereka mendapatkan banyak sekali pemasukan dari ini tadi. Kalau kemudian kita lihat pada saat yang sama, justru para pemuda kita itu jadi seperti generasi yang benar-benar tidak punya identitas gitu ya. Kalau kemudian hari ini si idolnya bicara tentang kesetaraan gender, maka dia kemudian ikut-ikutan bicara itu tanpa kemudian memiliki posisi tersendiri yang kemudian dia gali dari sebenarnya saya itu siapa. Kan dia tadi identitasnya sudah pindah menjadi diproyeksikan seperti idolnya tadi ya. Kalau kemudian idolnya tadi itu menggunakan atribut-atribut atau dandanan, misalkan laki-laki tapi juga melipstik, laki-laki tapi juga bertindik, mereka bertato, mereka kemudian melakukan pergaulan atau makan minum yang itu juga kemudian mungkin makan makanan yang haram, minum minuman alkohol, itu pun kemudian akan membuat generasi muda Islam, pemuda-muda Islam ini juga melihatnya itu sebagai sesuatu yang bisa dipahami lah, nggak masalah lah gitu ya. Karena itu tetap tidak merubah kecintaan saya padanya, kesayangan saya pada mereka ini gitu ya. Anak-anak saya, suami saya itu kalimat-kalimat mereka itu kan seperti itu ya. Jadi benar-benar ikut arus saja
seperti kalau misalkan mau menggunakan perumpamaan seperti di Indonesia ya, seperti kerbau dicocok hidungnya, mau ikut kemana saja gitu seperti itu, berjiwa pembebek, karena dia follower, karena memang dia pengikut, dia yang ngefans gitu ya, bukan dia yang memimpin, bukan dia yang membuat arus, bukan dia yang membuat sebuah pergerakan tersendiri, tapi dia gerakannya pun bahkan dibajak untuk maunya si idol mereka tadi seperti apa. Nah, padahal ini sesuatu yang oleh Rasul itu disampaikan itu dilarang. Jangan sampai kita itu menjadi golongan atau generasi imaah. Kalau ada, pokoknya ikut arusnya saja lah. Kalau orang-orang baik ya kita ikut baik. Kalau mereka bicara A ya kita ikut A. Kalau mereka bicara X ya X. Kalau mereka bicara LGBT ya LGBT. LGBT itu oke ya oke. Tidak boleh ada diskriminasi. Mereka juga ikutkan bicara begitu. Kalau kemudian mereka mengatakan, saya tidak tertarik untuk menikah usia muda gitu kan ya. Contohnya, maka mereka juga ikutan begitu. Kalau kemudian idol mereka ditanya berapa jumlah anak yang pengen mereka punya, saya kayaknya sih nggak pengen punya anak gitu. Maka mereka juga ikut-ikutan seperti itu. Seperti itu. Nah, ini adalah fenomena yang kemudian kita temukan pada pemuda kita. Nah, ketika saya membahas ini, sahabat muslimah sekalian, ini saya ingin menyampaikan disclaimer dulu karena ketika bayangkan ketika apa namanya fans-fans fanatik itu tadi itu seperti itu kan memang kemudian akhirnya ketika jumlah mereka besar dengan kefanatikan yang sifatnya disebut sebagai patologis yang sudah tidak sehat itu karena pokoknya apa saja pokoknya itu membela si idolnya itu kan akhirnya membuat mereka itu terkenal hari ini itu sebagai fandom yang memang apa namanya sangat kuat gitu ya. Siapa yang kemudian dianggap menyerang menyerang ini idolnya, maka itu bisa mereka habisi gitu ya. Bisa akun bisa dibikin ditutup, perusahaan bisa dibikin memaksa diminta maaf. Bahkan ketika ada dokter yang merawat merawat apa idolnya yang sedang terluka itu dia merasakan ke apa namanya tekanan karena khawatir nanti itu dicela oleh fans-fansnya seperti ini. Maka saya ingin menyampaikan disclaimer bahwa sebenarnya apa yang kemudian yang tadi itu saya sampaikan dan nanti akan saya sampaikan itu sama sekali tidak ada kepentingan, tidak ada apa namanya kepedulian pada saya ini mau menyerang fandom A karena saya ada pada posisi fandom B gitu, tidak ada. Tetapi yang kemudian menjadi fokus saya gitu ya adalah bahwa di situ melibatkan pemuda atau pemudi muslim. Jadi di situ saja yang menjadi fokus kita. Kita hanya fokus bahwa ternyata yang ada di dalam deretan orang-orang yang kemudian menempatkan perjuangan itu seperti arus hari ini, yaitu K-Wave itu tadi, Korean Wave itu ternyata adalah ada pemuda dan pemudi muslim. Kenapa kok kemudian kita itu, atau saya itu kemudian peduli kepada pemuda dan pemudi muslim ini? Jadi selama di situ ada pemuda atau pemudi muslim, ada anak-anak umat, maka saya dan ibu-ibu muslimah lain seperti saya akan menganggap mereka adalah bagian dari anak-anak kami, karena kami adalah ibu generasi. Mereka, para pemuda itu adalah syababul ummah. Mereka adalah pemudanya umat ini, generasi mudanya umat ini. Mereka itu posisinya bagi umat ini itu adalah kekuatan umat ini. Mereka itu detak jantung dari umat ini. Mereka itu adalah harta yang berharga bagi umat ini. Kami harus jaga. Yang kami harus benar-benar pastikan tidak dicuri, tidak diambil, tidak kemudian tersia-siakan. Mereka itu yang kemudian dalam perjalanan sejarah apapun, syababul umat, para pemuda umat ini adalah orang-orang yang akan menempati posisi menjadi orang-orang yang alim, yang pandai, yang memimpin para ilmuwan, yang kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah masyarakat, mereka yang menjadi pelopor dari perjuangan, mereka yang akan menegakkan kebenaran dan membela kebenaran itu dimanapun. Nah, Rasul ketika menyebut mereka, para pemuda ini dengan istilah syabab, syabab ini punya makna yang sangat menarik dan semuanya positif. Dia mewakili kekuatan, dia mewakili hal yang baru, hal yang bisa tumbuh, ya. Sosok yang muda, yang berarti di situ terkumpul banyak kekuatan, ada keindahan juga di situ, karena
perjalanan perjalanan manusia itu dia dari ketika belum apa namanya masih masih dalam proses tumbuh, kemudian dia sampai pada usia kemudaannya itu juga terkandung di sana itu adalah keindahannya, dan dia juga bisa menjadi awal dari segala sesuatu. Misalkan muslimah mudanya itu adalah yang akan melahirkan generasi-generasi pemimpin di masa datang. Para pemudanya itu dia akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, kan begitu. Jadi ini adalah sesuatu yang mewakili gambaran dari pemuda itu. Kalau kita buka di penjelasan dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Rum 54, kita juga mendapatkan gambaran bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam perjalanan hidupnya itu juga melewati 3 fase secara globalnya. Masa kelemahan pertama, yang itu mungkin masa anak-anak hingga kemudian tumbuh dia menjadi dewasa. Di masa mudanya itu kemudian disebut sebagai masa kuat yang terapit di antara 2 kelemahan, dan masa kuat ini tidak berlangsung selamanya, kemudian dia akan berangsur-angsur melemah, itu di masa lansia. Maka di masa muda ini kalau kita zoom, kita potret, memang dia adalah masa terbaik, masa terkumpul potensi terbaik, yang dia terkumpul banyak kekuatan, keindahan, keberanian, dan semua potensi-potensi yang dibutuhkan untuk membangun satu peradaban, satu bangsa. Nah, maka kalau kita kaitkan dengan apa yang menjadi fenomena pemuda musim hari ini tadi, itu sesuatu yang bagi kita melihatnya itu adalah sesuatu yang tidak layak terjadi, karena pemuda muslim seharusnya ada dalam kemuliaan dan ketinggian yang hakiki, ya. Nanti akan kita pelajari dari apa yang apa namanya menjadi perjalanan dari para sahabat Rasul tadi, yang mulia dan ketinggian yang hakiki itu seperti apa. Bahwa Allah mengharamkan kekalahan, kerusakan, keterpurukan atas mereka. Kita bahkan tidak boleh didominasi oleh siapapun. Allah tidak membolehkan kaum muslimin itu ada di bawah dominasi atau kepemimpinan, atau kemudian bahkan menjadi follower dari kaum lain, gitu ya. Umat ini secara umum termasuk di dalamnya adalah para pemuda, itu tidak boleh kemudian apa namanya potensinya, hidupnya itu tersia-siakan, terabaikan. Justru sebaliknya, yang diperintahkan itu adalah kita berusaha untuk selalu meraih ketinggian, melakukan persoalan-persoalan besar, menghasilkan karya-karya yang besar, yang luhur, yang mulia. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa asyrafaha. Sesungguhnya Allah itu mencintai hal-hal yang tinggi dan mulia, wa yakrahu safsafaha, dan Allah itu membenci kebodohan. Jadi kita tidak rela pemuda yang ibaratnya dia itu, ibaratnya kalau onta gitu ya, dia punya potensi, dia itu membawa di punuknya itu air yang berlimpah. Tapi karena ketidaktahuannya bagaimana menggunakan potensi itu, atau kemudian ada perlakuan dolim yang dilakukan oleh pihak lain kepada dirinya, ternyata seperti unta yang mati kehausan sementara dia di punggungnya sedang membawa air. Kita tidak rela menyaksikan para pemuda muslim itu menjadi seperti itu, gitu ya. Mereka punya umur itu seharusnya kemudian digunakan untuk melakukan hasil karya yang besar, gitu ya, yang kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan manusia, karya-karya besar. Ternyata umur mereka itu harusnya kemudian mereka gunakan untuk memperbaiki kualitas diri mereka, ternyata habis hanya untuk menongkrongi atau apa namanya melakukan binge watching, gitu ya, apa dari pagi sampai pagi lagi melihat serial Korea drama, misalkan drama Korea misalkan, itu sesuatu yang tidak layak mereka lakukan, para pemuda muslim melakukan. Nah, maka harusnya kemudian kita berupaya untuk menyampaikan, menginspirasi, mengajak atau menyeru para pemuda kita untuk belajar, mengambil ibrah dari kisah rijal haular Rasul, para pemuda di sekitar Rasul, yang dengan melakukan pengkajian terhadap kisah mereka, kita berharap para pemuda muslim itu bisa kemudian menemukan
sebuah contoh hidup, ya, profil yang nyata tentang bagaimana sosok-sosok yang mulia dan perjuangan yang sesungguhnya, dan kemudian melakukan pengorbanan yang memang selayaknya atau memang worth it gitu ya, memang layak untuk dilakukan, untuk diambil. Nah, generasi sahabat Rasulullah ini kalau kemudian kita secara umum gambarkan gitu ya, mereka kan generasi pertama. Rasul diangkat, Rasul Muhammad SAW menerima wahyu pada waktu usia 40 tahun di Makkah. Di Makkah yang saat itu beliau sendirian mem- mem- me- memulai dengan satu visi, satu narasi, satu ajaran yang tidak pernah ada sebelumnya, sesuatu yang benar-benar baru tanpa ada pendukung. Beliau kemudian memulainya dengan mengontak, berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar beliau, dan kemudian itu akhirnya menjadi pasukan tanda kutip, menjadi pendukung, menjadi sahabat, menjadi orang yang membersamai Rasul tadi dari nol sampai kemudian uh, beliau beliau menyelesaikan tugas beliau menjadi Rasul ya, hingga beliau wafatnya. Jadi mereka ini orang-orang sahabat Rasul ini adalah orang yang menyaksikan bagaimana wahyu itu turun pertama kali, bagaimana kemudian Rasul itu kemudian menyampaikannya, bagaimana kemudian ketika ajaran tadi, wahyu tadi itu disampaikan ada penolakannya seperti apa, bagaimana mereka mempertahankan ketika mereka kemudian menghadapi halangan-halangan, bagaimana kemudian Rasul dan para sahabat ini kemudian menyelesaikannya, bertahan, berjuang, berkorban. Nah, itu yang kemudian kita bisa saksikan dari mereka. Dan generasi ini itu adalah generasi yang dipuji oleh Allah. Mereka adalah generasi terpilih karena melalui mereka lah Al-Quran itu bisa sampai kepada kita. Padahal Al-Quran itu dipastikan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan ternyata dalam penjagaan Allah itu tadi ternyata melewati generasi mereka, maka mereka memang adalah generasi terpilih gitu ya. Dan kalau kemudian kita lihat bagaimana profil-profil para sahabat itu tidak satu warna. Kalau kemudian hari ini ada yang menyebutkan di antara kenapa kok saya mengidolakan si K-pop idol itu mereka profilnya unik-unik. Nah, kita juga akan mendapati pada masa Rasul ini, para sahabat-sahabat Rasul itu juga macam-macam. Ada yang kemudian ya pemuda terkeren, tertampan, paling good looking di masanya, terkaya, tercerdas, dan seterusnya itu macam-macam gitu ya. Dari sana kita ada juga yang kemudian dari budak, dari orang yang miskin, dari orang yang lemah, tetapi kita bisa menemukan satu profil yang kemudian tercetak sama, meskipun mereka dari background yang berbeda-beda. Ketika kemudian Islam menyentuh mereka, mereka dibentuk menjadi profil yang sama. Mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang yang bertakwa, mentajasat pada diri mereka, keterikatan dengan Islam ini, kesiapan mereka untuk melaksanakan Islam, dan kemudian memperjuangkan dan menyebarluaskan Islam. Mereka akhirnya tampil sebagai orang-orang yang sangat kesatria, pemberani, fasih lisannya, dan seterusnya, sangat loyal dengan hartanya untuk dia infakkan di jalan perjuangan dan seterusnya. Maka ini bisa menjadi sumber inspirasi yang sangat bagus untuk kita lakukan dan diambil oleh para pemuda kita. Saya mengawalinya jadi tidak akan semua profil akan saya sebutkan, tapi saya ambil contoh-contoh beberapa saja yang kemudian bisa menjadi ikon, tapi bukan ikon ya, ini sungguhan, ini real ya. Misalkan, kalau kemudian para pemuda kita hari ini itu mengidolakan pemuda atau artis itu karena kekerenan mereka dalam tampilan, ada sahabat gitu ya, yang terkenal dia lahir dari keluarga kaya raya, bangsawan, dia sangat dimanja oleh keluarga sebelumnya, gitu ya, bergelimang dengan kemewahan. Dia sangat good looking, terkenal harum ketika dia itu berjalan, selalu jadi bintang di mana-mana di forum ketika dia berada. Ini adalah Mus'ab bin Umair. Dia adalah mukri Rasul di Madinah. Dia adalah seseorang yang meskipun dibesarkan dengan background yang seperti itu, ketika kemudian Islam itu menyentuhnya, maka beliau menjadi seseorang pemuda yang kokoh,
yang siap jadi pejuang dalam keadaan penuh keterbatasan itu sama sekali tidak membuat beliau surut. Ya. Beliau menjadi sosok yang sangat pemberani, ya, sangat pemberani, bahkan eh, apa namanya, kemewahan dunia itu sama sekali tidak menjadi sesuatu yang menyilaukan beliau. Bahkan beliau pada waktu wafatnya itu ada dalam keadaan yang bahkan kain kafannya itu ketika ditarik untuk menutup kepala ternyata tidak menutup kakinya, dan kalau ditarik ke kakinya tidak menutup kepala beliau. Jadi beliau adalah duta Islam pertama yang dikirim oleh Rasul ke Madinah, melakukan proses penyiapan Madinah secara holistik, menyampaikan Islam dimanapun beliau berada, sampai dikatakan tidak ada satu rumah pun yang kemudian tidak mengenal Islam dan membicarakan Islam. Hingga 1 tahun berikutnya berhasil membuat seluruh pimpinan-pimpinan kabilah di Madinah itu kemudian siap melakukan bai'ah Aqobah kedua kepada Rasul. Yang bai'ah Aqobah kedua ini adalah sebuah bai'ah yang menunjukkan bahwa mereka tidak hanya siap menerima Islam, tetapi siap berkorban membela Rasul sebagaimana mereka akan menjaga dan membela istri, anak, dan keluarga mereka. Nah, ini juga beliau juga sangat pemberani, sangat tenang ketika melakukan dakwah, begitu ya. Contoh peristiwa fenomenal beliau yang sangat tenang tadi itu adalah ketika beliau sedang menyampaikan dakwah ke tengah-tengah umat, kemudian ada kepala kabilah Abdul Ashhal, yaitu Usaid ibnu Khudair, yang datang dengan membawa senjata terhunus gitu ya, yang siap untuk kemudian mencelakai Mus'ab bin Umair. Tapi beliau tidak dengan ketakutan, tidak dengan sebuah kelemahan menghadapi situasi itu, tapi dengan keberanian dan ketenangan beliau mengatakan, coba Anda silakan dengarkan dulu, silakan duduk dulu, dengarkanlah perkataan saya. Kalau misalkan apa yang saya katakan itu adalah sesuatu yang engkau sukai, silakan kau terima. Tapi kalau kemudian memang apa yang saya katakan itu adalah sesuatu yang tidak tepat, silakan kalau kemudian engkau tidak terima. Jadi menyampaikan seperti ini di tengah situasi genting itu membutuhkan sebuah keberanian dan ketenangan, dan dia memilikinya. Jadi tidak kemudian berarti kalau dia itu berasal dari, kalau seorang pemuda itu berasal dari kehidupan yang sebelumnya itu zona nyaman, pasti dia manja ya. Enggak, asalkan dia tercelup oleh ajaran Islam. Ya, ini yang harus dipastikan. Jadi bukan nggak lihat Anda itu berasal dari keluarga kaya raya ataukah Anda dari kekurangan. Kita mendapatkan contoh itu dari para sahabat itu, dua-duanya ada. Mus'ab bin Umair ini adalah di antara contoh yang meskipun sebelumnya itu seperti hidup dalam kemanjaan dan kutip, tetapi ketika tersentuh Islam, kesiapan beliau hidup susah, ketenangannya, keberaniannya itu tidak seperti yang kita lihat hari ini, fenomena anak-anak manja yang selalu mengajukan bapaknya, membesar-besarkan harta orang tuanya gitu ya, yang bersembunyi di balik ketiak bapaknya. Itu tidak seperti itu. Kemudian nggak bisa agak panjang gitu ya. Nanti silakan dibaca sendiri di buku ini. Kalau di buku ini tuh didetilkan dengan sastra yang memang sangat indah gitu ya. Bagaimana digambarkan ketika beliau misalkan di perang Uhud ya. Bagaimana beliau mempertahankan panji Rasul sampai tertebas tangan kanan dan seterusnya, itu di situ digambarkan dengan detail yang kemudian bisa memang membuat kita yang membacanya itu merasa terbawa gitu ya. Nah, tapi kalau hari ini karena keterbatasan, malam ini saya akan ambil cuplikan-cuplikan yang kemudian mau saya proyeksikan kepada pemuda kita hari ini, pelajaran yang harusnya kita ambil gitu ya. Yang berikutnya adalah Mu'adz bin Jabal. Ini juga utusan Rasul, dikirim ke Yaman. Ini adalah lelaki Ansor, berarti dia bukan dari Mekah ya, dari Madinah ini. Juga begitu, beliaunya secara fisik juga keren, sebagaimana yang kemudian sering diimpikan oleh para pemudi-pemudi, mungkin termasuk para muslimah ketika bicara tentang profil keren seseorang gitu. Nah, ini juga laki-laki, manly gitu ya, pemberani.
dipuji oleh Rasul sebagai orang yang sangat paham tentang ilmu halal haram. Beliau menerima Islam juga di dalam usia yang belia. Bahkan menyaksikan sendiri Bayat Aqobah kedua bersama generasi yang usianya lebih tua dari beliau. Sangat menguasai Al-Quran. Jadi beliau adalah orang yang disebut oleh Rasul untuk dijadikan rujukan kalau mau belajar Al-Quran. Ambil dari di antara 4 orang ini, Abdullah bin Mas'ud, Ubay, Mu'adz bin Jabal, dan Salim. Dan kalau kemudian kita mendapati beliau ini juga saat kemudian ada di tengah-tengah masyarakatnya, menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, itu juga menjadi pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab, tidak lari atau kemudian tidak pengecut sebagaimana pemimpin yang mungkin kita lihat hari ini yang misalkan sedang ada bencana begitu ya menimpa masyarakatnya, itu kan kemudian banyak pemimpin hari ini kita temukan mereka justru hilang gitu ya, hilang dari peredaran. Masyarakat justru kemudian survive sendiri. Nah, di antara peristiwa yang kemudian kita temukan pada perjalanan Mu'adz bin Jabal itu adalah ketika beliau menggantikan sahabat Abu Ubaidah ya, yang saat itu menjadi gubernur di wilayah Syam. Sampai wafatnya beliau kemudian digantikan oleh Mu'adz bin Jabal ini, beliau pun juga kemudian tetap bertahan di sana untuk menyelesaikan bersama-sama rakyatnya menghadapi wabah Ta'un Amwas pada saat itu. Nah, itu berarti kalau jadi pemimpin itu seperti itu, pemuda itu. Jadi dia itu tidak berpikir untuk dirinya sendiri, egois, itu tidak boleh. Kalau tadi di dalam survei dikatakan generasi Z memang ada kecenderungan semakin ke Z, semakin ke muda itu agak-agak lebih egois gitu ya. Sebelum bicara berbagi pada orang, dia harus dirinya dulu yang kemudian justru menjadi fokusnya gitu. Akhirnya membuat egois, individualis, cuek, hidup dalam dunianya sendiri. Biasanya kemudian malah membuat mereka tidak melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Kalau mereka tidak membangun interaksi, pasti dipastikan mereka tidak bisa menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, ini sekarang yang berikutnya, Ja'far bin Abi Thalib. Ini adalah sahabat yang memiliki julukan sang pemilik 2 sayap atau At-Thayyar. Yang ngasih julukan ini, gelar ini juga adalah Rasul langsung. Jadi Rasul pernah bermimpi melihat sahabat Ja'far bin Abi Thalib ini terbang bersama malaikat dengan 2 sayap. Apa yang kemudian menjadikan sahabat Ja'far bin Abi Thalib ini kemudian mendapatkan kemuliaan tersebut? Itu karena pada saat di dunia, sahabat Ja'far ini menggunakan kedua tangannya untuk mempertahankan panji Islam saat menghadapi musuh sampai kemudian tertebas oleh pasukan Romawi. Nah, karena itulah kemudian Allah memberikan Ja'far 2 sayap sebagai pengganti 2 lengannya yang tertebas saat pada peperangan Mu'tah. Kemudian beliau ini juga di antara peristiwa yang kemudian terkenal itu adalah argumentasi beliau yang sangat cerdas ketika para sahabat itu hijrah ke Habasyah ya, pada waktu dikejar-kejar oleh kaum kafir musyrik Mekah gitu, sampai kemudian mereka mengejar sampai ke Habasyah dan kemudian kaum kafir musyrik Mekah itu menyerang dengan berusaha menjelek-jelekkan kaum muslimin dengan membawa isu dikontrakan dengan agama Raja Najasyi saat itu, Raja Habasyah saat itu. Ya, jadi di situ kemudian beliau menyampaikan debat retorika yang luar biasa ya. Nanti kisahnya bagaimana itu silahkan dibaca sahabat sekalian ya, panjang gitu ya, tentang bagaimana posisi Nabi Isa dalam pandangan Islam, Maryam dalam pandangan Islam. Itu Al-Quran itu mengatakan mereka nggak mungkin kita nistakan, nggak mungkin kita hinakan, karena mereka itu, kalau Nabi Isa itu Rasul utusan Allah gitu ya. Ibu Maryam, ibunda dari Nabi Isa, itu adalah wanita suci yang juga dimuliakan dalam Islam begitu. Nah, itu kemudian membuat
apa namanya kaum kafir musyrik yang kemudian berusaha menjatuhkan posisi kaum muslimin di hadapan Raja Najasyi saat itu, kemudian kalah. Kemudian ini beliau juga dikenal sebagai Abul Masakin ini karena kedekatan beliau dengan orang-orang miskin. Beliau sangat sayang pada orang miskin, beliau sangat suka mendengar keluh kesah mereka sambil kemudian beliau menolong mereka. Nah, ini adalah contoh teladan di antara teladan yang bisa diambil oleh para pemuda kita tentang bagaimana eh, seharusnya kita itu all out mempersiapkan potensi apapun yang kita punya, kemampuan apapun yang kita punya dalam perjuangan yang kita yakini kebenarannya. Gitu. Tapi nanti kemudian kita akan tunjukkan kebenaran atau perjuangannya seperti apa. Gitu. Nah, yang berikutnya ini Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak. Disebut sebagai otaknya, gudang perbendaharaan pada masa wahyu turun. Hanya 4 tahun bersama Rasul. Tetapi potensi hafalan kuat yang beliau punya itu kemudian beliau dedikasikan betul-betul untuk mengingat, menghafal semua apa yang beliau lihat dari Rasul, apa yang beliau dengar dari Rasul, apa yang beliau saksikan, yang itu kemudian akan dibutuhkan oleh umat ini untuk bisa meneladani Rasulnya, sehingga kemudian berhasil meriwayatkan hadis terbanyak. Dan itu memungkinkan karena beliau juga tinggal di Masjid Nabawi. Jadi ini juga gitu, pelajaran juga bahwa ternyata sebuah prestasi hebat itu tidak ditentukan oleh durasi, gitu ya. Harus panjang berarti usahanya, harus panjang berarti saya mengukir ikhtiarnya, tidak harus gitu. 4 tahun, tidak lama sebenarnya hidup bersama Rasul, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan potensi yang beliau punya. Beliau punya ingatan yang kuat, beliau betul-betul kemudian gunakan itu untuk kemuliaan Islam, bisa berkontribusi bahkan untuk kehidupan ribuan tahun, generasi-generasi yang bahkan tidak pernah bertemu dengan beliau, karena beliau berusaha mengingat perkataan Rasul, menyampaikannya, beliau mencermati apa yang dilakukan oleh Rasul, beliau menceritakannya, beliau mengamati bagaimana Rasul memberikan persetujuan atau diam terhadap satu peristiwa, beliau kemudian menyampaikan. Nah, itu menjadi sesuatu yang kemudian sangat berguna untuk kita semuanya. Ini berikutnya adalah beberapa sahabat, 7 sahabat periwayat hadis tertinggi gitu ya. Saya sampaikan dengan cepat saja. Ada Abdullah bin Umar. Ini istimewanya ini adalah ini pemuda yang sangat, saking cintanya beliau pada Rasul itu sangat niru gitu ya, sangat benar-benar menirukan apa saja yang dilakukan oleh Rasul, sampai pada hal yang sifatnya bahkan mungkin bisa disyarah atau bisa difahami. Itu kan mungkin kebetulan saja, misalnya Rasul ketika sampai pada satu mau masuk ke kota Mekah, kemudian sempat berhenti di satu tempat, ontanya sempat muter 2 kali sebelum kemudian turun melakukan sholat, itu beliau sampai ikuti yang sampai seperti itu. Saking kecintaannya kepada Rasul, kemudian beliau meneladani apa yang dilakukan oleh Rasul. Dan ini kemudian kita ambil di antara pelajaran yang kaum pemuda hari ini gitu ya. Hari ini mereka dicekoi justru dengan sebuah narasi-narasi, justru jangan fanatik-fanatik, jangan terlalu sedikit-sedikit harus kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Padahal sebenarnya justru itu adalah awal dari bangunan profil yang dimiliki oleh kita sebagai seorang Muslim. Misalkan begini, sebelum tadi itu ada pemuda-pemudi Muslim yang kemudian dia memilih menjadi fans fanatik dari idol K-pop tertentu, misalkan saya ambil misalkan jadi ARMY begitu ya. Maka sebelum dia jadi ARMY di situ itu kan dia itu menjadi manusia yang sudah lahir ya, yang sudah diciptakan. Jadi sebelum dia mengambil profil atau identitas itu, sebenarnya dia itu sudah memiliki profil dasar bahwa dia itu adalah makhluk dari Allah Al-Khaliq, yang selain menciptakannya juga Al-Mudabbir, menyertakan juga manual book untuk bagaimana kita hidup, yaitu Al-Quran, yaitu syariah ini. Lah kok kemudian hidup, kesempatan, seluruh kenikmatan-kenikmatan, indera-indera,
seluruh fasilitas untuk menikmati hidup itu tadi ya, kemampuan kita bicara, kemampuan kita ngetik, kemampuan kita melihat, kemampuan kita bekerja dan seterusnya itu berasal dari Allah gitu. Kemudian dikalahkan gitu ya. Ketika Allah itu memanggil kita, memerintahkan kita untuk melakukan satu ketaatan, ternyata itu malah dikalahkan oleh profil menjadi fans fanatik dari sebuah idol Korea. Itu sesuatu yang tidak layak. Itu harusnya kemudian berpikir, seandainya kemudian Allah mencabut nikmat matanya, apa kemudian masih dia bisa mengagumi ketampanan atau kecantikan dari idolnya? Seandainya kemudian Allah cabut, dia lemaskan seluruh otot-ototnya, Anda mau mengangkat stik kebanggaan dari idolmu itu tuh gimana? Jadi harusnya kan kemudian itu mengantarkan pada generasi muda kita itu berpikir bahwa mana sebenarnya ketaatan yang itu kemudian tertinggi, mana sebenarnya kemuliaan, kebahagiaan yang itu sebenarnya hakiki. Kalau kebahagiaan, kalau kemudian kita bicara kemuliaan misalkan, kemuliaan kalau kemudian mereka melihat bahwa disambut di mana-mana, dibukakan pintu mobilnya, dibawakan barangnya, jalan di atas red carpet, itu adalah sebuah kemuliaan, sebuah kebahagiaan. Kalau misalkan kita lihat, anggaplah, tapi mereka kan juga bermanfaat, mereka juga akhirnya bisa mendonasikan untuk kemanusiaan dan seterusnya. Taruhlah kemudian itu dilakukan, begitu kan ya. Taruhlah kemudian itu tadi itu memungkinkan dia dengan ketenaran, dengan materi yang dia punya itu, kemudian dia bisa melakukan sesuatu yang lain. Kalau itu ujungnya adalah hanya untuk di kehidupan dunia ini, untuk agar dia itu bisa kemudian memakai baju yang keren, membeli rumah atau kemudian aksesoris yang menempel di tubuhnya, kendaraan, makanan dan seterusnya, ya itu tidak lepas dari hidup dijalani sebagai tempat makan, minum, tidur, BAK, BAB atau kemudian ngeseks. Maka kalau kemudian itu yang kemudian ternyata ujung dari semua perjuangan ya hanya untuk itu, maka itu kan sama sekali tidak berbeda dengan hewan-hewan apapun hari ini, yang kerjanya juga kemana-mana seharian juga nyari makan, lalu kemudian minum, setelah kenyang mereka tidur, kemudian sesekali kemudian mereka PAK, BAB, kemudian kawin, persis gitu loh. Jadi kalau kemudian ritme hidup itu meskipun kelihatannya itu dikelilingi oleh banyak banyak fans, diagung-agungkan, tapi kalau ujungnya hanya untuk menjalani hidup semata-mata hanya di dunia ini dan hanya sebatas makan, minum, tidur, nge-seks, BAK, BAB, ya itu sama dengan kualitas hidup seperti hewan, begitu loh. Ya, jadi ini berikutnya, tadi masih urutan dari 7 sahabat terbesar yang meriwayatkan hadis. Ada Anas bin Malik. Ini adalah sahabat yang diserahkan oleh ibu beliau yang sangat, karena kecintaannya kepada Rasul, menginginkan agar Anas bin Malik ini menjadi maula yang melayani Rasul, melayani kebutuhan-kebutuhan Rasul sehari-hari, sehingga beliau akhirnya juga menjadi di antara sahabat yang bisa meriwayatkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi Rasul, karena beliau ada membersamai Rasul sejak kecil, gitu ya. Keberadaan hadis ini, ibu-ibu, sahabat-sahabat muslimah sekalian, adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita yang jauh tidak pernah bertemu dengan Rasul, yang kemudian menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang senantiasa kemudian mengalami perubahan. Dengan adanya Al-Quran dan hadis yang melalui tangan-tangan lisan-lisan mereka ini, kita dengan berpegang teguh pada keduanya itu, maka kita menjadi kaum yang tertunjuki ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul bahwa tidak akan tersesat kalian ya, umat Muslim ini, ketika mereka berpegang teguh pada dua hal yang beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan hadisnya. Jadi ini itu ketika kita membacanya, para sahabat ini kenapa kok berlomba-lomba meriwayatkan ini? Nah, itu karena sesuatu yang memang beliau paham, mereka paham, ini harus mereka jaga, mereka wariskan, mereka harus pastikan generasi sesudah mereka itu mendengarnya, karena itu yang akan menyelamatkan mereka. Nah, ini juga Abdullah bin Abbas ini juga sangat terkenal kecerdasan beliau. Beliau juga termasuk di antara rujukan
rujukan untuk mengambil ilmu gitu ya, menjadi orang yang selalu diminta musyawarahnya Ibnu Abbas, meskipun termasuk muda. Jadi kematangan tidak ditentukan pada usia. Kita tadi dari tadi kita membaca itu adalah para pemuda-pemuda di usia mudanya yang mereka itu ada pada posisi yang ternyata sejajar dengan para senior di atas mereka ketika mereka itu bertukar pikiran gitu ya. Ketika mereka memberikan masukan, ketika bahkan mereka menjadikan rujukan. Ada Jabir bin Abdullah, ini juga begitu. Kemudian ada Abu Sa'id Al-Khudri, bahkan kalau kemudian ada di antara pemuda hari ini yang merasa kagum dengan perjuangan para bukan talent ya, para trainee ya, mereka menyebutnya ya. Nah, masih muda-muda sudah masuk bergabung dengan agensi, lalu kemudian dia berlatih setiap hari dan seterusnya. Itu kemudian mereka, itu loh, lihat itu sesuatu yang sangat 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 membanggakan, sangat mengharukan perjuangan dari anak yang masih kecil. Nah, kita kan justru mendapati fenomena yang kayak begitu dengan keberanian yang luar biasa itu ada banyak pada sahabat-sahabat Rasul gitu ya. Yang berapa banyak sahabat-sahabat itu yang pada waktu beliau itu belum mencapai usia 14 tahun itu sudah datang kepada Rasul, mendaftarkan diri, minta diizinkan untuk ikut berjuang bersama pasukan Rasul. Tapi karena mereka ini belum mencapai usia balik, belum mencapai mukallaf, itu kemudian tidak diperbolehkan. Jadi 10 tahun, 12 tahun Ali bin Abi Thalib ketika menggantikan Rasul di tempat tidur beliau, di pembaringan beliau yang itu sangat membahayakan nyawa beliau juga dalam usia yang sangat belia gitu. Nah, Abdullah bin Rawaha ini penyair yang sangat di antara penyair yang terkenal di tengah-tengah kaum muslimin. Beliau dikenal dengan semboyannya, wahai diri, jika kau tidak gugur di medan juang, kau tetap akan mati meskipun di atas ranjang. Ini Abdullah ibnu Rawaha ini juga dikenal ketika kemudian beliau diminta untuk menjadi petugas yang pejabat ya, yang mengambil harta zakat dan juga harta umat Islam gitu ya, harta negara dari Yahudi Khaybar. Itu kemudian dia berusaha disuap oleh orang Yahudi Khaybar, tetapi pada saat itu dengan ketegasannya, ini adalah profil pemuda muslim ya, dengan ketegasannya dia menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa harta yang kalian tawarkan itu adalah haram, kaum muslim tidak akan pernah mengambilnya. Dan itu kemudian membuat orang-orang Yahudi itu kemudian sampai terlontarkan kalimat dengan ketegasan seperti itulah, dengan sifat muslim yang seperti itulah memang langit dan bumi ini tetap tegak. Itu ya karena jadi sampai seperti itu dikenal loh kan oleh musuh-musuh Islam bahwa kan ketangguhan, kegigihan, keistiqomahan, tidak mudah dirayunya untuk melakukan kesalahan. Profil muslim itu sampai seperti itu, bahkan dikenal oleh musuh-musuh mereka. Nggak bisa dirayu, nggak bisa disuap dan seterusnya. Ini Abdullah bin Rawaha. Beliau juga dikenal sebagai sahabat yang paling tidak terima kalau sampai Rasul itu dihina. Dan ketika kemudian melakukan pembelaan itu adalah dengan retorika, dengan kalimat yang sangat jelas yang membuat orang yang menghinanya itu kemudian sampai tidak, ibaratnya mati kutu begitu ya. Nah, ini menjadi sebuah profil yang juga harus dimiliki oleh para pemuda muslim. Pemberani ketika menyampaikan pesan-pesan itu, memiliki skill singkat, padat, jelas, mantap ya, untuk menyampaikan dakwah ini. Ini diantara contohnya. Lalu ini terkenal sekali Khalid bin Walid, panglima tak terkalahkan. Tak terkalahkan ya, sampai meskipun beliau tidak pernah berhenti sambung menyambung, senantiasa mengikuti forum jihad dari satu pertempuran ke pertempuran yang lain. Karena beliau itu adalah panglima perang yang tak terkalahkan ya, beliau tidak tercatat meninggal di medan pertempuran. Nah, itu memang kalau kemudian hari ini kita berarti memahaminya, itu memang qada Allah, beliau itu tercatat sebagai
seorang panglima yang tidak pernah kalah begitu ya. Kalau sampai meninggal dan syahid di medan perang kan berarti pernah kalah. Jadi beliau ini 100 kali pertempuran melawan kekaisaran Bizantium dan kekaisaran Sasani beserta sekutunya, tidak pernah satupun beliau mengalami kekalahan. Sebenarnya tidak hanya dengan pertempuran dengan kekaisaran Bizantium saja, tapi semua pertempuran beliau tidak pernah kalah. Kalaupun kemudian ada yang sepertinya kalah itu pada perang Mu'tah itu bukan kalah, tapi itu justru beliau berhasil membuat situasi yang sebenarnya sangat tidak imbang kekuatan itu, tapi berakhir draw atau seri ya. Ini Khalid bin Walid. Kemudian tadi sudah ya, Jabir bin Abdullah, ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini adalah disebut sebagai kepercayaan. Setiap umat punya amin, orang yang terpercaya, dan amin umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini adalah pemimpin juga yang dikenal dengan kebijaksanaannya, juga ketenangannya, kezuhudannya, sangat lemah lembut dengan rakyatnya. Pada waktu Ta'un Amwas, beliau sebenarnya karena sangat dieman oleh Umar itu diharapkan mau meninggalkan kota Amwas, tetapi beliau memilih bertahan bersama rakyatnya. Nah, ini diantara profil yang kemudian yang mungkin ini saya ambil yang terakhir saja, Hudzaifah bin Yaman. Beliau dikenal sebagai Sahibus Sirri Rasulillah, pemegang rahasia Rasul, sangat terpercaya. Banyak sekali hal-hal yang sifatnya rahasia yang kemudian Rasul hanya bagi kepada beliau, dan beliau sangat amanah menjaganya. Bahkan sampai Rasul wafat, misalkan pernah Khalifah Umar itu bertanya kepada Hudzaifah, apakah ada di antara gubernurku yang masuk dalam golongan orang munafik? Meskipun Hudzaifah itu tahu, tapi beliau tidak menjawab siapakah itu. Beliau menjawab ada satu orang. Tapi ketika diminta untuk memberitahukan, beliau tidak sampaikan karena itu bagian dari rahasia yang memang tidak 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 akan beliau bocorkan karena beliau adalah pemegang rahasia Rasul yang terpercaya. Nah, jadi ada banyak lagi yang lain, ada Anas bin Malik tadi sudah saya sebutkan, ada Zaid bin Thabit Katibur Rasul yang dia menjadi penulis surat-surat Rasul yang menerjemahkan surat-surat Rasul untuk dikirimkan juga ke negara-negara lain. Ada Usama bin Zaid yang usia 17 tahun sudah memimpin ekspedisi melawan adidaya hari itu, memimpin para senior-senior di atas beliau, para sahabat Kubarok. Tapi beliau melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Ada Ali bin Abi Thalib yang Rasul puji dengan mengatakan bahwa Anna Madinatul Ilm wa Aliyun babuha, ini adalah pintu kota ilmu begitu ya. Beliau menjadi rujukan atau referensi bagi sahabat-sahabat senior dalam banyak hal dan seterusnya. Masih banyak yang lain yang kalau kemudian kita lihat mereka semua profilnya itu adalah, pertama, mereka paham betul hakikat dirinya. Siapakah mereka? Mereka bukan lahir dari ruang hampa, ruang kosong. Ketika hari ini kita itu ada saat ini menjadi seorang pemuda ataukah pemudi, kita kalau para sahabat-sahabat itu tadi itu adalah orang yang sudah bisa menjawab, dari manakah saya? Sebelum saya itu ada di sini, saya ada di mana? Oh, saya ada di alam rahim. Saya ada sebelumnya di alam ruh. Semuanya itu di balik itu adalah ada Allah yang menciptakan. Kan begitu kan ya? Sehingga kemudian saya ini ada di sini ini diadakan oleh siapa, dia tuh tahu, bukan tanpa maksud, diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Allah itu adalah Al-Khaliq sekaligus Al-Mudabbir yang kemudian menciptakan kita, dan visi penciptaan sebagaimana diceritakan dalam Hadarat 56 yaitu untuk mengabdi kepadanya. Maka para sahabat itu tadi itu adalah profilnya adalah mereka semua adalah hamba-hamba Allah. Mereka juga adalah para pengelola bumi. Mereka berbagi tugas, ada yang menjadi ahli militer, ada yang ahli strategi perang, ada yang ahli bahasa, ada yang dia itu penghafal hadis, ada yang mereka itu orang yang dikenal sebagai Abul Masakin, macam-macam gitu ya.
pemberan, tapi mereka semua ada pada profil yang sama. Mereka adalah orang-orang yang solih, yang taat kepada aturan yang diturunkan oleh Tuhan mereka, yaitu Allah. Mereka taat kepada syariah, menginternal pada diri mereka ketaatan pada syariat tersebut, mereka menjaganya, mereka memperjuangkannya, mereka menyebarluaskannya. Mereka siap memakmurkan bumi ini sebagaimana tuntunan yang diberikan oleh Tuhan mereka. Mereka terjaga fitrahnya atas atas fitrahnya yang lurus, bahwa fitrahnya manusia itu dilahirkan itu adalah dia itu akan beriman kepada Allah dan kemudian mentaati Allah. Dan kemudian mereka berusaha mengasah kemampuan-kemampuan yang apapun yang mereka punya, potensi apapun, potensi akal yang mereka punya, potensi indera yang mereka punya, potensi fisik yang mereka punya, semangat, kemampuan berbicara, menulis, dan apapun itu, untuk kemudian membuat mereka menjadi profil-profil yang kuat, yang tangguh, tidak lemah, begitu ya, tidak lemah, dan mereka menjadi khairul ummah karena mereka menjadi penegak amar ma'ruf nahi mungkar yang berusaha dengan kokoh menjaga kebenaran itu, berdiri atas kebenaran itu, menegakkan keadilan itu. Sampai seperti pada kisahnya Abdullah bin Rawaha tadi, itu sampai musuh pun mengakui bahwa dengan itulah memang, dengan ketegasan para muslim yang seperti itulah memang bumi dan langit itu tetap tegak, gitu, langit tetap tegak. Nah, mereka menjalankan peran ini, bagaimana kaum Arab yang jahiliyah, punya peradaban yang jahiliyah seperti itu, kemudian dirubah oleh Islam, mereka berubah dulu, kemudian mereka menyebarkan perubahan tadi, mereka menjadi generasi pengubah peradaban, mereka yang kemudian memimpin umat itu meraih kebangkitannya, bahkan kaum yang semula dikira ketika sampai ke Romawi, sampai ke Persia itu dikira itu hanya untuk nyari makan, itu kemudian ternyata mereka sama sekali tidak tertarik dengan hal yang sifatnya materi seperti itu, tetapi hanya ingin membebaskan manusia dari penghambaannya kepada selain Al-Khaliq, menjadi menghamba hanya kepada sang penciptanya. Maka mereka pemimpin kebangkitan, mereka menjadi pelaksana kemaslahatan di tengah masyarakat. Mereka yang kemudian membuat peradaban Islam itu dikenal ketinggiannya, kehebatannya. Mereka juga dikenal sebagai penegak kebenaran, pengoreksi kedoliman, kemungkaran, dan akhirnya menyampaikan risalah ini ke seluruh alam. Jadi mungkin itu di antara cuplikan yang bisa kita ambil dari apa yang dikisahkan di buku Rijal Haular Rasul. Demikian Mbak Ika yang bisa saya sampaikan. Apakah kemudian ada di sesi diskusi ya? Iya, ya Ustazah, luar biasa sekali penjelasan dari Ustazah terkait potret generasi yang ada di zamannya Rasulullah dan juga dikaitkan dengan para peran pemuda hari ini. Tapi ini walaupun ini sudah jam 9 Ustazah, ini ada satu pertanyaan ini. Jadi tadi kan Ustazah gambarkan betapa rusaknya generasi hari ini, dan memang itu dirasakan susahnya mengajak generasi kajian dakwah itu memang luar biasa. Kadang-kadang ini yang beberapa sering ya, bukan sering ya, pernah ditemui itu seperti begini saja. Kadang-kadang mereka itu mager, malas gerak, terus baperan, mental illness, dan dikit-dikit baper, mungkin baru disindir terkait masalah menutup aurat langsung kayak nggak mau ngaji lagi, dibahas ketika ikut kajian, dibahas terkait hubungan laki-laki perempuan, nggak boleh pacaran dan sebagainya, langsung nggak mau ngaji lagi, katanya kajian itu banyak, saya ngaji di tempat lain saja. Nah, maksudnya ada kasus-kasus seperti itu. Ini menurut saja bagaimana sih saja, kenapa sekarang itu remaja, pemuda itu kok susah sekali diajak ngaji? Ini bagaimana menurut saja solusi dan tips-tipsnya itu untuk mengajak mereka itu biar seperti yang digambarkan sahabat Nabi itu bagaimana saja? Monggo silakan. Ya, jadi kalau kemudian yang kita saksikan hari ini pada generasi muda kita kok profil mereka lemah gitu ya. Satu sisi memang ada sebuah proses yang melatar belakangi terjadinya kelemahan tersebut ya. Ada pengabaian, ada ketidakoptimalan penyiapan yang kita lakukan sebagai
umat ini, ya, yang memang kemudian mendapatkan amanah untuk menyiapkan generasi-generasinya untuk kuat. Para penanggung jawab generasi itu kan eh, mulai dari institusi pertama itu kan rumahnya, ya. Rumah itu sebagai sekolah pertama dengan orang tua sebagai guru pertama dan utama, dan mereka yang seharusnya menjadi peletak dasar, warna dasar kepribadian sang anak, ya, tempat menyemai benih-benih awal dari lahirnya generasi-generasi muda berkepribadian Islam. Ya, hari ini ternyata ada yang kemudian banyak melakukan kelalaian terhadap tugas tersebut atau kewajiban tersebut, ya. Para bapak banyak yang kemudian tidak terlibat dalam pendidikan anak-anaknya, sehingga kemudian kalau di negeri kita bahkan disebut sebagai negara dengan ranking ketiga dalam hal fatherless, ya. Bapaknya sih ada gitu, ya. Anak-anak itu sebenarnya tidak yatim, tapi mereka seolah-olah nggak punya bapak karena saking tidak pernah terlibatnya bapak itu dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Nah, ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang diminta oleh Islam, ya. Jadi, ketika kemudian para bapak itu ditetapkan oleh Islam sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai pemimpin dari nisa, sebagai kepala keluarga, itu maknanya adalah pemegang tanggung jawab terbesar ya para bapak itu, gitu. Kalau kemudian pemimpin dan penanggung jawab utama yang kemudian tidak melaksanakan tugasnya, gitu, maka itu akan juga berpengaruh kepada kepada yang dipimpinnya juga. Misalnya di antaranya di situ adalah para ibu yang menjadi bagian dari yang dipimpinnya. Kalau kemudian bapaknya lepas tangan, para ibunya kemudian yang dipimpin juga tidak mendapatkan arahan, akhirnya tidak bisa melaksanakan tugasnya juga. Dan hari ini tidak semata-mata apa namanya proses yang instan berjalan, itu berawal dari kelemahan yang amat sangat yang diderita atau dialami oleh kaum muslimin terhadap pemahaman Islam. Jadi mereka mengalami dhafus syadid fi fahmil Islam, ya, kelemahan yang sangat dalam pemahaman Islamnya, sehingga bahkan keluarga itu, suami, istri, bapak, kepala rumah tangga dengan yang dipimpin itu kemudian tidak paham bagaimana menjalankan tanggung jawab yang seharusnya menjadi amanah mereka. Nah, ini menjadi kontributor awal, ya. Berikutnya generasi itu kan kalau idealnya tadi sudah disiapkan oleh keluarga yang harmonis, keluarga muslim yang sakinah mawaddah warahmah, yang tahu hak dan kewajiban masing-masing, yang berjalan kepemimpinan yang kuat dari para bapak, yang ibunya itu menjadi al-umarabatul bait. Itu harusnya kan kemudian akan dilanjutkan dengan proses pendidikan formal yang desain kurikulumnya itu memang dalam rangka membentuk output apa namanya anak didik yang berkepribadian Islam, yang solih dan muslih, yang dia itu baik, dirinya baik, taat kepada Allah dan Rasulnya, dia itu solih, tapi dia juga memperbaiki masyarakatnya. Nah, tapi kemudian hari ini kita juga menemukan sistem pendidikan yang seharusnya itu menjadi sebuah apa namanya sistem yang terstruktur, sistematis dan kurikulum yang tertata, itu ternyata tidak didesain dalam rangka menghasilkan output yang seperti itu. Bahkan pada beberapa titik kita menemukan justru ada pengarusan sekulerisme di dalam kurikulum pendidikan anak-anak kita. Padahal kalau kita bicara sekulerisme itu artinya justru wahyu atau agama itu dikotai, ya. Jadi memang boleh ada, tetapi hanya untuk mengatur urusan yang sifatnya ritual individual, yang keakhiratan, ibadah ritual saja. Tetapi ketika bicara bagaimana mereka bergaul, bagaimana kemudian mereka itu bersikap terkait dengan memandang apakah homoseksual ataukah heteroseksual yang menjadi pilihan orientasi seksual mereka, apakah pacaran ataukah tidak, apakah mereka mau berpelukan dengan orang asing ataukah tidak, apakah mereka mau berdesak-desakan berikhtilat dalam konser-konser tertentu ataukah tidak, itu semuanya nggak bawa-bawa agama sama sekali, dan itu tidak dibahas, tidak ada pembahasannya itu dalam kurikulum yang mereka terima. Jadi bahkan sampai mereka itu mengenyam pendidikan tinggi sekalipun, gitu, ya, tidak akan pernah dipersoalkan atau dipertanyakan apakah selama dia sekolah sampai kuliah yang itu sifatnya mungkin belasan tahun bahkan mungkin puluhan tahun itu dia bisa, apakah sudah mengetahui bahwa dia itu punya kewajiban untuk sholat 5 waktu, bisa melakukan itu atau tidak, apakah dia ngerti birrul walidain, apakah kemudian
dia pernah zina atau tidak tidak akan pernah dibahas. Yang akan menjadi patokan atau ukuran penilaian adalah bagaimana mereka itu dikatakan skor PISA, ya skor PISA yang itu hanya melihat skor literasi, numerik, dan apa namanya, sains itu kemudian tinggi, atau kemudian kalau kalau pendidikan tinggi itu mereka lulus dengan cepat, IPK bagus, lalu terkoneksi dengan terserap oleh dunia kerja yang gajinya kemudian tinggi sesuai linear dengan jurusannya, maka itu yang kemudian akan berpengaruh kepada nilai nilai kampusnya, misalnya, nilai sekolahnya. Nah, yang seperti ini kan ngenes sekali. Lah kalau kemudian sudah disekolahkan anak itu sampai orang tuanya jungkir balik membiayai, ternyata bahkan tidak sama sekali punya keinginan untuk mencetak anak-anak yang tidak pernah berzina dan tidak ada keinginan zina, itu gimana gitu kan? Berarti seperti itu. Nah, sekolah. Lalu kemudian yang ketiga, pihak ketiga yang bertanggung jawab pada pendidikan generasi, menyiapkan generasi yang kuat, itu adalah lingkungan yang kondusif, masyarakat yang kondusif. Masyarakat itu boleh kita bilang dia adalah sekolah besar anak-anak kita, generasi kita. Mereka tidak belajar membuli itu dari sekolah, tidak belajar dari gurunya, enggak memang. Kan sering itu ketika ada bulian terjadi di sekolah, lalu orang tua menyalahkan, itu gimana sih sekolahnya, itu gimana sih gurunya, lalu gurunya menjawab, Ibu, Bapak, mereka itu tidak pernah kami ajarkan untuk membuli ya, gitu ya. Sekolah tidak pernah mengajarkan itu, ya benar. Karena mereka tidak belajar dari sekolah, tidak dari gurunya, tapi mereka belajar dari sinetron. Mereka lihat bahwa, oh ternyata yang paling enak itu ya jadi cowok yang keren ya. Yang keren itu di indikasinya apa, indikatornya apa? Oh, yang dia bawaannya ke sekolah itu kendaraan yang mewah, yang dia itu kemudian dengan uang yang banyak sehingga bisa nraktirin dan membayarin teman-temannya. Akhirnya teman-teman yang dibayar itu seperti jadi dayang-dayangnya, followernya, yang bodyguardnya yang bisa disuruh apa saja. Termasuk kalau dia tidak suka dengan orang tertentu, dia bisa memerintahkan pukuli itu, keroyok itu kan gitu kan ya. Nah, itu di situ dia belajar tentang, oh, tentang bullying, tentang kekerenan, tentang nilai kemuliaan. Dari yang salah itu dari masyarakat, dari bagaimana yang kemudian mereka tonton sehari-hari dan seterusnya. Nah, masyarakat itu warnanya seperti apa, interaksinya itu benar ataukah tidak, mulia ataukah rusak gitu ya, apakah hina. Di situ tuh ada banyak ada banyak hal-hal rendah yang dibiarkan atau kemudian dijaga, dibersihkan, itu tergantung kepada aturan apa yang sedang diterapkan di tengah-tengah masyarakat itu oleh negara. Maka di sini ada tanggung jawab negara juga. Jadi kalau kemudian hari ini kita bicara generasi muda kita kok sepertinya profil mereka kok nggak kuat ya. Ya karena mereka kehilangan pertama benih yang menjadi awal lahirnya profil keberadaan Islam mereka, yaitu tauhidullah yang kuat, yang melahirkan akidah Islam yang kokoh. Itu sebagai akar yang kemudian akan membuat mereka itu tahu bahwa saya itu harus hidup sesuai dengan tuntunan syariah Allah. Maka mereka berusaha mengilmuinya, mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan taqarrub ila Allah, sehingga mereka tidak merasa berat ketika setiap kali mendengar perintah Allah samina wa ata'na itu dirusak. Hari ini itu dilemahkan dengan mereka dijauhkan dari agama, sekularisasi, mereka dijauhkan dari syariat dengan stigmatisasi, dengan melabeli mereka fanatik atau radikal atau ekstrim kalau kemudian mereka berusaha taat pada syariat secara kafah. Nah, itu melemahkan gitu ya. Dan itu kemudian ditunjang dengan masyarakat yang rusak, nggak ada aturan yang tegas tentang apa baik buruk, halal haram, terpuji tercela. Orang bisa menge-share apa saja itu di sosmed. Nah, itu kemudian menjadi tempat belajar mereka yang mereka belajar kerusakan. Dan hari ini juga seolah-olah kemudian negara tidak memiliki kemampuan untuk menjadi apa junnah ya, menjadi roin dan junnah. Roin itu pemelihara urusan rakyat, pemelihara urusan rakyatnya. Kalau rakyat itu butuh sekolah yang gratis, butuh sekolah berkualitas tapi terjangkau, seperti hari ini negara nggak punya cukup uang gitu kan ya, karena dia terjerat utang, karena dia tidak memiliki dan menguasai lagi sumber daya alamnya. Akhirnya apa? Sekolah menjadi mahal. Sekolah mahal membuat orang tua di rumah juga harus banting tulang, nggak sempat ngurusi anaknya. Ini kan bagian tidak terlaksanakannya roin. Junah juga begitu. Junah itu perisai. Negara seperti kehilangan kemampuan untuk melindungi generasinya gitu ya. Masa kemudian ada di tengah-tengah masyarakat ini predator-predator seksual yang masih bebas berkeliaran, dan mereka ada bersembunyi di kampus-kampus, mungkin di pesantren, mungkin di sekolah-sekolah, yang itu kemudian ternyata tidak sampai membuat jera gitu ya.
Itu kenapa bisa kita bilang nggak membuat jerah? Karena ada celah yang cukup longgar sampai mereka itu punya korban ratusan. Yang beberapa kali sekolah internasional itu bule-bule itu, guru-guru bule itu kan sampai ratusan begitu. Jadi di sini yang diantaranya. Nah itu satu sisi, itu kan berarti kaum musliminnya. Tapi pada saat yang sama ini sebenarnya juga tidak lepas dari memang ada serangan yang didesain oleh musuh-musuh Islam. Di antaranya contohnya eh, Korean Wave tadi, itu salah satu bentuk penjajahan gaya baru sebenarnya. Soft power, tapi itu penjajahan gaya baru. Yang kemudian kita mungkin kalau kita nggak benar-benar pahami, nggak sadari, seolah-olah itu kan kayaknya kan cuma masalah masalah musik saja ya, budaya saja. Oh tidak. Kalau seandainya itu hanya semata-mata persoalan musik saja atau tarian saja, coba yang kemudian mereka ambil dan peras dari Anda, generasi muda kita itu apa? Bahkan umur, bahkan kecerdasan, bahkan kemampuan berbicara, bahkan jempol Anda mau Anda pakai ngapain, uang Anda, gitu ya, dipakai oleh mereka, gitu. Itu, jadi saya kira harus kita akui ada kontribusi, ada kelemahan yang harus segera kita perbaiki dari diri kita, tapi kita juga paham memang ada strategi-strategi yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam itu juga harus kemudian kita tolak dan kita lawan, gitu ya. Jangan ikut arus. Itu mungkin baik kan? Iya, Ustazah. Jadi memang kerusakan pada generasi ini tidak terlepas dari sistem dan kondisi masyarakat hari ini yang jauh dari Islam ya Ustazah. Jadi memang ada gerakan untuk mendobrak itu semua, walaupun susah ya. Ya terus gambarnya cari uslub terus ya Ustazah ya, cari cara untuk mengajak mereka agar terketuk gambarannya ya hati dan pikirannya untuk mau bersama-sama mendakwakan Islam. Baik Ustazah, kira-kira ada close statement Ustazah di pertemuan kita pada hari ini oleh-oleh buat sahabat Muslimah News? Ya, pesan untuk para pemuda kita ya. Jadi supaya kemudian kita itu tidak potensi kita tidak tercuri, tidak tersia-siakan, bahkan kemudian atau mungkin bahkan tereksploitasi atau dieksploitasi oleh orang lain, kaum lain, umat lain, negara lain. Maka satu-satunya jalan para pemuda muslim itu harus mengenali jati diri yang sesungguhnya, dirinya itu siapa. Bahwa kalian itu adalah generasi muda Islam. Kalian itu adalah pemuda Islam. Kita ini adalah para pemuda-pemudi Islam. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Cukup dengan hanya memegang Islam, maka kita, para pemuda-pemudi ini, itu akan terangkat pada ketinggian. Tapi justru ketika kemudian kita melepaskan Islam tadi, maka kita akan jatuh kepada lumpur dan kehinaan. Kita mengira ini adalah sebuah kemuliaan, kita mengira ini adalah sebuah kekerenan, tapi pada saat kemudian kita dudukkan dengan memberikan pemahaman yang benar gitu ya, kehidupan ini itu apakah kehidupan yang selamanya ada, sehebat-hebatnya, sekaya-kayanya, sekeren-kerennya, tampilannya, secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya, semua ada umurnya. Dan dunia ini hanyalah satu fase yang sangat singkat saja dibandingkan dengan kehidupan setelahnya. Kita nanti setelah mati ini masih akan menjalani kehidupan, jangan dikira sudah selesai. Akan ada kemudian kehidupan di kubur, ada kemudian dibangkitkan di alam mahsyar, ada kemudian kita itu akan menghadapi hari perhitungan, yaumul hisab, diberikan catatan amal kita, kemudian sampai ujungnya itu adalah kita akan bertemu dengan kehidupan di akhirat, apakah di surganya Allah, mendapatkan keridhaan Allah, ataukah kemudian mendapatkan murka Allah, sang pencipta alam semesta dan kehidupan ini semua itu, sehingga kemudian berakhir di nerakanya, yang itu selama-lamanya tidak akan ada akhirnya. Sementara kalau hidup ini tadi dan sangat singkat saja. Kalau Rasul menggambarkan seperti orang yang hanya dia dalam perjalanan, kemudian karena lelah dia perlu hanya istirahat sebentar, mampir saja di bawah pohon. Kan nggak mungkin ada orang sedang dalam perjalanan mampir di bawah pohon istirahat itu agak lama, itu nggak mungkin, hanya singkat saja, cukup untuk membuat dia itu mendapatkan kembali kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Nah sebenarnya posisi hidup itu seperti itu. Maka pahamilah bahwa kehidupan ini singkat,
potensi yang kita miliki ini, kemudahan kita ini juga tidak akan selamanya, maka manfaatkanlah betul untuk memperjuangkan sesuatu yang menghakikinya tinggi, yaitu menciptakan kehidupan yang itu peradaban yang tinggi untuk semua, yaitu kehidupan yang diatur dengan aturan-aturan dan syariat Allah. Karena itulah yang akan mengantarkan kita satu sisi di dunia ini akan mendapatkan penyelesaian dari setiap persoalan yang kita hadapi dengan keberkahan, dan di akhirat nanti kita juga akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Maka itu mewujudkan peradaban dan kehidupan yang seperti itu, itulah pilihan terbaik, pilihan satu-satunya yang harusnya diambil oleh para pemuda muslim. Mereka menjadi pejuang Islam, penegak peradaban Islam. Ketika nanti tegak, dia menjadi generasi yang menjaganya, meninggikan bangunannya dan menyebarluaskannya ke seluruh alam, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah bahwa Rasul Muhammad dengan risalah Islam itu dikirim untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, itu akan terwujud. Haitsu mayakunu syar'u takun maslahah. Di mana syariah diterapkan, maka disitulah kemaslahatan itu akan terwujud. Itu yang kemudian akan menjadi sebesar-besar kontribusi yang bisa kita berikan, kemanfaatan yang terbesar untuk seluruh umat manusia. Itu akan menyelesaikan persoalan kemiskinan, kelaparan di Afrika. Itu akan juga menjadi selesai dari persoalan terusirnya kaum muslimin di Rohingya, tereksploitasinya sumber daya alam di negeri muslim oleh kapitalis yang serakah. Peradaban Islam yang akan mewujudkan kehidupan yang mensejahterakan, penuh keberkahan dan mendapatkan ridha Allah. Saya kira itu Mbak Ika, semoga yang kita bahas hari ini meskipun hanya cuplikan-cuplikan kisah, tapi bisa memberi inspirasi untuk kita Amin. semua para pemuda-pemudi muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasan Ustazah Faizah pada malam hari ini. Insya Allah mampu mengecer semangat kita yang masih muda-muda ini. Kita tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.